Ini anak mertuanya papa aku mau datang ke kosan. Wait a minute. Who are you? Karena udah lama gak jengukin anaknya yang lagi di luar kota ini guys. Jadi aku mau bikin suguhan pakai bahan yang ada di kosan aja. Pertama aku mau bentuk dulu margarin pakai cetakan bunga kayak gini. Kalau udah jadi bentuk bunga kayak gini, margarinnya mau aku lelehin sambil diaduk-aduk. Nah kalau udah mencair kita angkat lalu tuang di gelas takar sekitar 50 ml guys. Dan sisanya kita sisihkan dulu ya. Oke lanjut, di sini aku mau ceplokin 2 butir telur ke dalam botol pakai corong merah ini. Dan ternyata telur yang terakhir masih nyangkut di corongnya. Ya udah aku pindahin ke gelas dulu lalu aku masukkan ke botol. Lalu tutup terus aku kocok-kocok telurnya sampai tercampur merata. Karena galon di kosan habis, jadi aku mau masak es batu aja sampai mencair kayak gini. Terus aku masukin 2 sendok makan gula pasir. Aku masukin juga margarin cair tadi. Lalu aduk merata kemudian masak sampai mendidih. Nah kalau udah mendidih kayak gini kita matikan kompornya. Udah gitu aku masukin 150 gram tepung terigu atau untuk takaran sendoknya sekitar 10 sendok makan ya guys. Kemudian tinggal diaduk aja dengan spatula sampai semua bahannya tercampur merata dan menjadi adonan kalis kayak gini. Kalau adonannya udah siap aku mau masukin ke dalam piping bag. Lalu aku mau cetak pakai cetakan squid kayak gini. Nah sebelumnya aku mau siapin dulu baking paper. Kalau udah squidkan adonan di atas baking paper dengan bentuk memanjang kayak gini. Terus untuk ujungnya tinggal digunting aja ya guys. Selanjutnya tinggal kita goreng aja di minyak yang udah panas. Nah kalau udah setengah mateng baking papernya tinggal diangkat aja. Kalau udah kita angkat lalu tiriskan. Oke langkah selanjutnya di sini aku udah siapin 1 batang dark coklat yang mau aku iris dulu. Terus coklatnya aku mau masukin ke wadah, tapi wadahnya ini kekecilan guys. Jadi aku mau pindahin aja ke wadah yang lebih besar. Udah gitu aku siapin panci, terus aku mau tuang 120 ml susu cair. Terus tambahin 1 sendok makan gula pasir dan masukin juga potongan coklat tadi. Udah gitu tinggal kita masak aja sambil diaduk kayak gini sampai semua bahannya tercampur merata. Kalau udah aku tuang 1 sendok makan maizena cair. Nah kalau udah mendidih kayak gini saus coklatnya udah jadi guys. Dan ini dia suguhan buat anak mertuanya papa aku udah jadi. Kalau udah akhir bulan kayak gini dan di rumah cuman ada tahu, tenang guys, kita bikin menu akhir bulan yang nggak biasa yuk. Dan yang pasti bikinnya ini super simple dan nggak pakai banyak bahan guys. Oke langsung aja, di sini tahu kuningnya udah aku bentuk kayak es krim gitu. Iya. Gitu. Tapi karena anaknya mamah mertua pengen tahu putih, jadi bagian kuningnya ini aku mau kupas dulu guys. Oke. Nah kalau tahu kuningnya udah jadi tahu putih semua, aku mau bikin tahunya ini jadi bentuk es krim lagi guys. Dan untuk bagian kuningnya ini aku tetap pakai guys. Aku mau ulek sampai halus kayak gini. Kalau udah kita sisihkan dulu ya guys. Dan lanjut, di sini aku mau bungkus 2 buah mie instan pakai daun pisang kayak gini. Lalu aku mau tumbuk mie instannya sampai remuk ya guys. Nah kalau udah tinggal kita bungkus aja kayak gini. Lalu aku mau pindahin ke wadah yang lebih besar. Mie instannya udah siap, kita sisihkan dan lanjut lagi ya guys. Di sini aku mau ceplokin 2 butir telur, tapi aku mau pisahin kuning dan putih telurnya. Kuning telurnya aku simpan di botol dan untuk putih telurnya aku kocok kayak gini aja guys. Nah di wadah lain aku masukin aja kuning tahu yang udah diulek tadi, lalu aku mau parut 1 siung bawang putih. Tambahin garam batu secukupnya, terus kasih juga MSG dan lada bubuk. Udah gitu kita aduk dulu sampai semuanya tercampur merata, terus tinggal dimasukin aja deh parutan wortel, irisan bawang daun dan kuning telur yang ada di botol tadi guys. Kemudian tinggal diaduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Nah biar hasilnya lebih baik. What the fuck? Banyak aku masukin aja tahu putihnya ini guys. Aku satuin tahu putih dengan adonannya pakai tangan, lalu aku cetak jadi bentuk bola sebesar bola tenis kayak gini guys. Udah gitu tinggal dibalurin aja ke remukan mie-nya sampai adonannya habis. Oke perjalanan belum usai guys. Adonannya aku mau panggang pakai cetakan waffle kayak gini. Panggang agak kering sampai membentuk waffle seperti ini ya guys. Hey, that's pretty good. Guys, kalau udah kita angkat aja dan lanjut aku mau cairin dulu minyak yang udah beku kayak A few moments later. Nah kalau minyaknya udah panas kita masukin aja waffle tahunya lalu goreng sampai matang golden brown kering kayak gini. Selanjutnya waffle tahunya ini aku mau potong-potong jadi bentuk kotak kecil kayak gini. Tolol gitu. Tolol banget. Jadi tolol banget. Tolol. Kalau udah kita sisihkan dulu dan lanjut. Di sini aku mau tumis bawang merah, bawang putih dan cabai merah keriting sampai matang dan harum. Kalau udah tinggal dimasukin aja waffle tahu yang udah dipotong-potong kotak tadi. Jangan lupa kasih penyedap rasa, garam batu, saus tiram secukupnya. Aku tambah
Tambahin juga sedikit air, lalu masukin pakcoy yang udah aku potong-potong sebelumnya. Tumis pakcoynya sampai agak layu, lalu koreksi rasa. Nah, kalau dirasa udah pas, lanjut aku mau cetak nasi pakai corong merah di atas daun pisang ini, guys. Udah gitu, aku mau tambahin tumis tahu pakcoy di pinggirannya, lalu aku bungkus jadi bentuk timbal kayak gini, guys. Caranya cukup aku lipat aja sisa ujung daun pisangnya kayak gini. Nah, kalau bentuknya udah rapi, tinggal kita bakar aja di atas kompor pakai panggangan kayak gini ya, guys. Di sini aku panggang sampai daunnya kecoklatan kayak gini biar rasanya lebih mantul, guys. Oke, ini dia nasi bakar tumis tahu pakcoynya udah jadi, guys. Selamat mencoba. Tanggalnya udah tua pakai banget dan di rumah tuh cuma ada bahan telur aja. Jadi kita bikin menu yang spesial banget cuman dari bahan telur. Pertama-tama telurnya kita ceplokin dulu di atas daun pisang kayak gini. Setelah itu telurnya kita tusuk-tusuk dulu. Ini tuh aku mau tes kesegaran telurnya. Kalau ditusuk-tusuk nggak pecah, itu telurnya artinya masih segar banget ya, guys. Langkah selanjutnya aku mau pisahkan antara kuning dan putih telurnya. Ini harusnya kuning telurnya nggak boleh pecah ya, guys. Tapi karena udah terlanjur pecah, ya udah deh, nggak apa-apa. Jangan lupa tusuk giginya diambilin biar nggak dimarahin sama mama mertua. Setelah itu aku mau tuang dulu yang bagian putih telurnya, terus tambahin nih daun bawang, wortel, dan aku masukin juga kaldu ayam. Lalu aduk semua bahan, dan karena tempatnya ini kekecilan, jadi aku pakai tempat yang lebih luas. Lalu aku masukin kuning telurnya. Dan kedua bahan ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Setelah itu telurnya mau aku tuangin ke dalam loyang pakai corong merah kayak gini biar nggak tumpah-tumpah. Tapi karena susah banget, jadi aku tusuk-tusuk pakai tusuk sate, dan karena masih susah, jadi langsung aku tumpahin aja deh. Nah, setelah itu telurnya ini tinggal dikukus aja sampai matang. Sambil nunggu telurnya matang, di sini aku mau bikin tumisan dulu. Aku tumis bawang merah, bawang putih, terus aku tumis juga cabai merah. Ini semua bahannya ditumis sampai harum. Kalau udah mulai harum, masukin buncis yang tadi sudah dipotong-potong, lalu diaduk, terus tambahin bumbu-bumbu. Di sini aku pakai kaldu, lada bubuk, dan aku juga pakai saus tiram. Buncisnya jangan dimasak terlalu matang biar nanti teksturnya tuh segar. Dan di sini telurnya udah matang. Karena udah matang, aku pindahin ke dalam talenan, lalu aku potong-potong. Ini dipotong-potongnya mengikuti garis yang ada di telurnya kayak gini ya. Kita potong-potong aja lalu masukin ke dalam satu tempat. Setelah itu ini tinggal dihancur-hancurin sampai semuanya tuh benar-benar hancur. Dan di sini aku mau tambahin 2 butir telur lagi. Ini telurnya beneran masih fresh banget loh, guys. Setelah kedua butir telurnya ini masuk, aku tambahin potongan sosis yang ada di kulkas. Jadi aku benar-benar pakai bahan yang cuma ada di kulkas. Setelah itu aku bentangkan daun pisang dan aku masukin nih telur yang tadi sudah dikocok. Lalu aku tambahin daun kemangi dan juga cabai rawit domba, dan ini tuh tinggal digulung-gulung aja. Jangan lupa setelah digulung-gulung, kedua ujungnya dikunci pakai staples atau tusuk sate atau tusuk gigi sepunyanya kalian aja. Biar makin rapi, kedua ujungnya dipotong pakai gunting. Setelah itu masukin ke dalam kukusan lagi, lalu dikukus sekitar 15 menit. Kalau udah dikukus, sekarang tinggal dipanggang aja di wajan yang datar kayak gini, atau mau pakai bara api juga boleh banget. Jangan lupa dibolak-balik biar kedua sisinya matang merata. Terakhir, pepes dan buncisnya aku torch biar makin ada aroma bakar-bakarnya gitu. Dan udah jadi deh menunya tumis buncis dan juga pepes telur. Selamat mencoba resepnya, semoga resep kali ini bermanfaat ya, guys.